Oke, kita mulai pertemuan kita hari ini. Saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Semoga kita dalam keadaan sehat semuanya. Amin. Oke, kita lanjut materi kita yang kemarin masih tentang sebentar. Screen saya sudah kelihatan ya teman-teman? Jelas, Pak. Sudah. Oke. Nah, kita sudah kemarin kita sudah sampai sini. Oke, kalau gitu saya ulang sedikit, tapi saya ulang pengertiannya aja ya. Kita bakal belajar relasi database, di mana relasi database itu setahu saya ada 3. Yang pertama, one to one. Yang kedua, one to many. Oke. Yang ketiga, many to many. Oke. One to one itu apa? Saya jelaskan sedikit. One to one itu adalah relasi atau relasi database, relasi one to one adalah satu baris data di tabel A, ini anggap tabel A ya. Tabel A yang hanya berelasi atau hanya memiliki dengan satu baris data di tabel B. Data itu apa ini? Oke, misalkan nih kita di tabel A itu saya kasih misalkan user, di situ ada field, ini field ya, atau kolomnya ada ID, full name, password atau apa gitu. Kemudian kita pisahkan misalkan sebuah profil, tabel profil itu adanya ID, jenis kelamin, alamat misalkan. Harusnya kan profil ini satu tabel dengan tabel user, tapi mana tahu teman-teman mau pisahkan, ya kan? Kemudian ini datanya misalkan data yang pertama itu Juandi, passwordnya ini itu memiliki atau berrelasi ke data di tabel profil di data yang kedua gitu. Nah, dia nggak bisa berrelasi ke sini dan atau di dua data nggak, dia hanya satu. Ini juga satu. Itu yang disebut dengan one to one. Nah, ini bentukan contohnya. Oke. Kemudian dari contoh di sini terdapat atau kita bisa desain tabelnya kayak gini. Oke, ada paham? Kalau junior udah paham. Kalau Juandi, Coba diulang, Pak, tadi maksudnya relasi itu gimana ya tadi? relasi database. Oke, relasi Ah, database kalau bahasa umumnya gini, relasi database itu adalah eh, menghubungkan antara tabel satu ke tabel lainnya. Itu relasi. Kalau oh, oke, oke. realnya kayak gini. Saya coba ya. Oh, sorry. Mungkin Juandi mungkin pernah lihat tapi nggak paham mungkin dulu atau gimana gitu atau di internet pernah lihat mungkin. Saya contohkan di sini. Yang relasi itu apa? Dan dulu bahkan saya juga bisa relasi antar database. Kalau sekarang kan kita relasi antar tabel di database yang sama. Kalau dulu saya pernah coba relasi antar database. E-commerce sederhana, ini dia. Oke, ini saya punya database. Sebelumnya Juandi dulu ada masuk ini kan, pernah saya jelasin nggak cara bikin database, cara bikin tabel? Pernah Pernah masuk. kan ya? Nah, oke. Nah, Iya. kurang lebih kayak gitu. Nah, hasilnya yang relasi itu seperti ini. Nah, ini relasi nih. Ini. Oke, ada kelihatan? Oh, kelihatan kelihatan. Nah, ini. Nah, kalau desain kita kan kelihatan nih dari data yang kita analisa. Oke. Tabelnya kita pisahin, ada tabel user, tabel profil. Nah, hasilnya kita desainnya seperti ini. Maksudnya user nanti bakal memiliki atau berrelasi ke profil. Nah, caranya desainnya kita atau saya buat ID di tabel user itu kan primary key, ya kan? Iya. Primary key. Primary key itu bakal masuk juga di tabel profil. Penamaannya saya ganti di sini user ID. Tapi di sini bakal disebut dengan foreign key. Foreign key itu apa? Field tamu.
data tamu gitu. Oke, data tamu sih, kunci tamu. Oke, jadi dia dapatnya dari sini, masuk ke sini gitu. Nah, makanya desainnya itu jadinya seperti ini. Yang user, ya kan, ini profil, masuk ke sini. Benar nggak? Iya, Pak. Nah, nah, itu yang disebut relasi. Realnya Oh, di codingannya nanti saya lihatkan. Kalau ini kemarin udah. Kalau mau jelasnya boleh nanti Juandi tonton videonya atau saya ulang ngodingnya tapi saya lihatkan. Oke, itu one to one berarti satu data ini hanya berrelasi ke satu data tabel ini. Kan lihat panahnya cuma satu. Itu one to one. Oke. Sekarang saya coba jelasin one to many. One to many. Oke. One to many itu adalah relasi satu baris data di tabel A, ini saya masih pakai yang tabel user, berrelasi atau memiliki lebih dari satu baris data di tabel B. Maksudnya gini, kira-kira ada nggak data yang memiliki lebih dari satu data? Contohnya, kalau saya buat di sini contohnya, user atau pengguna atau orang. Orang itu, satu orang, boleh nggak memiliki lebih dari satu nomor handphone? Boleh nggak? Saya coba tanya Juandi. boleh. Boleh. Tapi satu nomor handphone boleh nggak dimiliki lebih dari satu orang? Boleh nggak? Nggak bisa. Nggak bisa kan? Soalnya kita daftar atas nama kita kan. Ah, Nah, di Indo itu tahun berapa saya lupa. Kan udah dirubah, kita hanya maksimal satu operator, tiga kalau nggak salah. iya, Pak. Iya bener kan? Nah, berarti Betul, misalkan Pak. Telkomsel kita ada tiga nomor handphone, XL ada tiga nomor handphone gitu. Jadi satu orang boleh memiliki satu atau lebih. Nah, makanya barisnya seperti ini. Saya contohin kemarin junior misalkan. Junior itu dia memiliki satu handphone. Itu saya tampung di tabel kontak. Kemudian Wildan, Wildan itu memiliki dua nomor handphone. Kurang lebih seperti itu. Gitu. Tapi dia di tabel ini nggak boleh dia punya berrelasi ke banyak data gitu. Nah, dari sini dapat desainnya atau desain tabelnya kayak gini. Gitu. Tabel kontak, ID di user masuk ke sini sama kayak yang di one to one tadi. Gitu. Bedanya ini one to many. Gitu. Nah, ini yang bakal kita pakai nanti di codingan. User has many. Kalau kita mau nge-get data user tapi kontaknya ngikut, pakai user has many. Tapi kalau kita mau nge-get kontak tapi usernya ikut, itu pakai kontak titik belongs to kontak ini nama tabel ini. Gitu. Ini mungkin agak bingung tapi saran saya teman-teman pahami dulu one to many itu dulu, nggak usah pahami codingannya dulu. Pahami one to one itu relasinya seperti apa. Itu dulu. Oke? Ada paham? Paham, Pak. Paham. Oke, mantap. Nah, yang terakhir, nggak apa-apa kita atau saya jelasin aja dulu, masuk langsung nanti, baru nanti di codingan. Many to many itu eh, apa namanya? Ya, dari penjelasannya atau penamaannya kan many to many berarti relasi satu baris data di tabel A bisa berrelasi atau memiliki lebih dari satu baris data di tabel B. Begitupun sebaliknya. Maksudnya gini, misalkan ini junior kan, junior uh, apa? Wildan sorry. Uh, sekarang kita masuk Juandi ya, Juandi. Juandi. Oke, nah junior, oke. Nah, yang bisa masuk akal di sini itu kalau saya misalkan skill, oke. Satu orang skill, satu orang bisa nggak memiliki lebih dari satu skill? Bisa. Kira-kira bisa kan? Nah, satu skill bisa nggak dimiliki oleh beberapa orang? Bisa. Bisa kan? Nah, makanya itu disebut dengan many to many. Jadi satu ini bisa memiliki banyak data di sini.
Satu data di sini juga bisa dimiliki oleh beberapa orang di sini. Itu disebut dengan many to many. Gitu. Contoh lain mungkin penulis sama buku. Satu orang boleh nggak menulis lebih dari satu buku? Boleh. Boleh kan? Satu buku boleh nggak ditulis lebih dari satu orang? Boleh. Nah, itu masuknya ke many to many. Oke, paham? Paham, Pak. Paham, Junior? Paham, Pak. Nah, gitu. Nah, kalau saya dulu jujur, saya di kampus dulu emang ada diajarkan relasi database, tapi saya nggak paham sama sekali, nggak paham. 20% pun saya nggak paham. Tapi setelah saya belajar, belajar sendiri sama kerja, baru paham. Oh, jadi gitu yang dimaksud dengan relasi one to many, many to many. Gitu. Oke. Nah, kemarin kita sudah sampai sini, tapi kemarin itu kita sudah sampai nge-get data atau nampilin data user, tapi kontaknya ngikut. Ya kan? Udah kan? Nah, sekarang kita coba bagaimana caranya kita nampilin data kontak, tapi usernya ngikut. Oke? Kalau gitu saya buka codingan yang kemarin. Codingan yang kemarin ini. Oke, kita saya running dulu. Juandi udah pernah belum saya sampai jelasin sampai express? Apa, Pak, tadi? Ngomong apa, Pak? Juandi udah pernah belum pertemuannya dengan saya jelasin sampai express. Ini kan kita pakai express. Udah pernah belum? Pernah kayaknya, Pak. Nah, udah pernah Ah, saya sebutin ini belum? Postman? iya. Oke, berarti udah. Postman ini itu adalah salah satu untuk testing API. Nah, sebenarnya ada banyak, ada Insomnia juga, ada yang lain. Bahkan ada juga bawaan dari, bukan bawaan sih, ekstensi dari VS Code ini ada. Tapi makanya agak sulit. Oke, nah kemarin kita sudah sampai sini, oke. Kemarin kita sudah sampai nge-get datanya itu nih, ya kan? Kita coba nih, coba lihat di tabel user. Oke, saya buka dulu tabel usernya. Nah, tabel user kan ada dua nih, Junior sama Wildan, sesuai dengan data kita nih. One to many, oke, Junior dan Wildan. Kontak itu adanya 1, 2, 3, tapi ID-nya ini, ID-nya berdasarkan, sebenarnya ada field lagi di sini, tapi saya nggak tampilin. Field di sini itu user ID, gitu. Kenapa saya nggak tampilkan? Karena melalui ini kita tahu nih, ini user ID-nya punya siapa, ini. Coba aja lihat untuk kontak, user ID-nya pasti ini nanti. Coba aja saya buka kontak. Oke, untuk ID yang C001, kontak yang ID-nya C001 pasti user ID-nya 1001. Coba lihat. Nih, bener kan? 1001, kemudian C002 itu user ID-nya 1002 nih. 1002. Kemudian yang C1003 pasti user ID-nya ini. Nah, gitu. Jadi ini punyanya Wildan, ini punyanya Junior. Oke.
Untuk tesnya kemarin udah saya liatin, ini tampilannya ini seperti ini. Oke, kalau kurang jelas ini saya copy, saya coba masukin ke sini deh. Saya pakai json5.com biar tahu ininya, hasilnya. Ini untuk respon aja. Nah, kurang lebih seperti ini. User junior itu kontaknya 1. Oke, ini kontaknya nih. Oke. User Wildan kontaknya ini. Gitu. Oke, ada paham? Kalau junior udah paham. Saya udah paham. Jadi nggak bikin ID baru langsung ditampung di satu ID ya Pak tadi. Gimana? Yang ID-nya Wildan tadi. Ya, enggak. Contohnya gini, saya coba tambahin satu. Misalkan Juandi, berarti saya harus tambah user dulu. Juandi kan belum ada tuh, ya kan? Juandi kan belum ada di tabel user, Juandi kan belum ada. Misalkan Juandi kira-kira punya berapa nomor handphone, misalkan. 2. 2. Oke, saya coba. Berarti kita harus tambah user dulu. Oke, Juandi misalkan saya kasih usernya 1003. Soalnya ID itu primary key dan dia boleh string. Dan 1003 itu belum ada yang pakai. Kemudian emailnya misalkan juandi@email.com. Oke, kemudian ini Juandi, misalkan seperti itu. Kemudian passwordnya terserah. Oke. Nah, harus tambah user dulu, baru kita bisa berrelasi ke tabel usernya. Nah, kemudian kita tambahin di sini. Nah, karena ini one to many, berarti satu nomor handphone nggak boleh dimiliki oleh beberapa orang atau user. Berarti harus tambah nomor handphone atau tambah kontak. Oke, berarti tadi Juandi mintanya 2. Oke, di sini kalau nggak salah terakhir saya kasih C1003, berarti saya kasih ID-nya misalkan C1003. Ini sebenarnya terserah teman-teman kasih namanya apa ya. Saya C ini saya seolah-olah itu inisialisasi dari kontak, misalkan seperti itu. Oke, misalkan nomornya 08 12 00 11 0011 misalkan. Nah, Kayaknya ID-nya salah deh. C1004. oh ya, sorry. Thank you, makasih. Junior. Oke. Kemudian, nah relasi yang di sini yang pilih usernya yang mana kita harus tahu dulu. Juandi itu kan 1003, ya kan? Nah, di sini harus kita pilih yang 1003. Nah, ini inputannya manual ya di database. Nanti kita inputannya nggak kayak gini. Kita inputannya pakai React. Oke, ada UI-nya nanti. UI-nya nggak ini. Ini hanya contoh aja. Oke, ini kenapa ada? Karena kita sudah berrelasi, makanya ada tampil. Gitu. Oke. Kemudian berarti C1005. Benar. Oke, benar. Misalkan nomor handphonenya 08 21 11 11 22 22 3, misalkan seperti itu. Ini juga dimiliki oleh Juandi. Juandi ini kan ID-nya. Jadi yang kita pilih ID-nya aja. Oke, saya kirim. Nah, kan sudah tuh. Nah, kan udah tuh. Nah, ini Juandi nih. Kita bisa lihat di sini user ID-nya. Oke, kalau mau lihat, coba aja saya tes karena sudah saya bikin kemarin codingannya. Saya kirim. Saya coba lihat, harusnya di bawah ini untuk ID yang 1002. Nih, 1003, kontaknya ini. Ada kelihatan? Iya Pak, kelihatan. Nah, kurang lebih seperti itu. Pengen jelasnya, saya copy. Saya masukin ke sini, JSON format. Nah, ini. Untuk user ini, kontaknya ini. Oke. Untuk usernya Wildan, kontaknya 2 juga. Gitu. Nih. Untuk usernya Juandi yang baru kita buat, kontaknya ini. Gitu. Oke, ada paham? Paham Pak, paham. Paham. Nah,
Kalau lebih jelasnya untuk codingan yang ini, kemarin saya sudah bikin videonya, Jondi boleh atau boleh tonton videonya. Tuh. Iya, Pak. Tapi kalau masih belum paham nanti saya kebetulan nih, saya mau kalau mau untuk Pak saya masih kurang paham Pak, boleh nggak saya diskusi sendiri? Boleh, bilang aja. Tapi dengan syarat harus kita jadwalkan kapan gitu. Saya bisanya kapan, Juandi bisanya kapan gitu. Iya, Pak. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kebalikannya. Kita mau ngeget, ini kan ngeget data user. Oke, ini data user ya. Ngeget data user, tapi kontaknya ngikut, ya kan? Sekarang kebalikannya, bagaimana caranya kita ngeget data kontak, tapi usernya yang ikut, gitu. Nah, di sini sudah saya buatkan, untuk ngeget user tapi kontaknya ngikut, itu kita pakai yang namanya hash many, ini, hash many. Tapi kalau kita mau ngeget kontak, usernya ngikut, itu kita pakai yang namanya belongs to. Belongs to. Berarti kita harus bikin dulu, kalau saya biasanya saya bikin kontak controller. Oke, berarti di sini saya langsung aja saya bikin kontak controller. Ini untuk folder controller. Oke. Sebelum saya mulai bikin file kontak, teman-teman nanti mungkin ketemu misalkan untuk folder controller, folder router, oke. Ada juga itu orang atau programmer itu masuknya ke sini. Folder src ada juga. Jadi yang di src ini kan folder yang kita yang buat, ya kan? Ini juga bukan. Ini juga kita yang buat kan, dimasukin ke sini. Ada juga yang seperti itu. Tergantung teman-teman nanti terbiasanya seperti apa, terserah. Oke, ini saya hapus saja. Oke. Kalau gitu saya balik lagi, saya bikin di sini sebuah file kontak controller. Kenapa saya harus bikin controller untuk kontak? Bisa jadi nanti saya mau nginput data kontak itu nggak mau lewat codingan, tapi saya maunya langsung di controllernya. Misalkan seperti itu. Ada untuk input data, nampilin data kontak, input data kontak, ngedit data kontak. Makanya saya tampung di kontak controller. Gitu. Oke. Kontak controller. Oke, JS. Kemudian ini nggak usah, kita perlunya itu routernya. Ini routernya. Oke. Kemudian ini saya komen dulu, misalkan saya mau ambil atau tampilin data kontaknya dulu. Saya mau tampilin semua data kontak dulu. Berarti get kontak misalkan, saya kasih namanya gini. Saya copy ke bawah. And oke. Kemudian saya ekspor titik get, saya misalkan kasih nama functionnya, ini function ya, get kontak. Saya pakai S karena dia lebih dari satu, kemudian sama dengan untuk parameter dalam kurung, kemudian arrow function seperti ini, kemudian eksekusi. Nah, ini eksekusinya. Oke. Kemudian karena ini bakal datanya berbentuk promise atau ngeget datanya menggunakan SQLize, berarti harus pakai async. Oke, kemudian dalam parameternya minimal ada 2. Kita biasa pakai rect itu request dan res itu respon. Penamaan, saya ingatkan lagi, penamaan parameter terserah, tapi urutannya jangan kebalik. Ini pasti rect, ini pasti respon, ini pasti request, ini pasti respon. Jangan kebalik posisinya. Gitu. Oke, ada yang masuk atau apa tuh? Juandi kayaknya. Oh, oke, nggak apa-apa. Tadi reconnect, Pak. Oh, yaudah nggak apa-apa. Oke. Kemudian saya lanjut. Untuk nge-handle error async await, kita biasakan pakai try catch. Oke, try catch. Nah, seperti ini. Kemudian untuk info errornya, responnya saya copy dari yang sebelumnya, dari sini aja mungkin. Saya ambil yang di sini. Nah, ini kan sama nih. Saya ambil, saya copy. Berarti ini saya tutup. Masukin ke sini. Dah. Kemudian saya bikin respon suksesnya dulu. Ini kan respon error catch-nya.
seperti ini. Untuk yang sukses berarti kan nggak perlu statusnya kita rubah. Biarkan status defaultnya itu 200. Kalau dia sukses pasti 200 harusnya. Kemudian responnya saya kasih keterangannya sukses. Di sini message-nya atau pesannya itu get kontak aja deh. Kontak pakai S sukses. Kemudian saya biasanya seperti ini aja dulu biar kita tahu dia nge-get ini udah oke apa belum. Kemudian kita bikin grup routernya itu untuk kontak. Nah, untuk kontak kan belum ada nih. Nanti saya bikin di bawahnya kontak router. Saya copy and nah biar saya tahu ini grup root kontak. Kemudian saya import dulu controllernya, kontak controller sama seperti yang kemarin cons. Oke, karena kita bakal menginput beberapa atau import beberapa function di kontak controller, bentukannya harus seperti ini. Oke, bentukannya kayak objek. Kemudian sama dengan require dalam kurung. Oke, nah dia adanya di mana? Kita harus keluar satu folder dulu. Untuk keluar satu folder itu kan titik 2. Oke, titik 2 slash kutip dulu titik 2 slash. Nah dia langsung ke detect tuh. Oke, di folder controller enter, kemudian slash, nama filenya apa? Filenya itu kontak controller. Nah seperti itu. Kemudian di dalam sini baru kita bisa nge-get atau kita panggil beberapa function atau method yang di sini. Ini function ya atau method ya. Oke. Nama functionnya itu get kontak. Kita coba cek. Dia bakal bisa ke get atau kepanggil kalau sudah diekspor. Ini kita sudah ekspor. Oke. Get. Nah, dia langsung ke detect tuh. Oke, seperti itu. Kemudian baru kita bikin routernya. Router saya kasih HTTP request methodnya itu get. Karena kita hanya ingin menampilkan datanya aja. Kemudian di dalamnya ada dua parameter. Parameter pertama itu URL atau link untuk API-nya. Saya kasih namanya kontak aja, kontak pakai S. Kemudian koma, parameter kedua itu callback-nya. Callback itu adalah parameter yang dijadikan atau dibuat menjadi sebuah function. Nah, functionnya kan ini nih. Oke, atau datanya lah. Get kontak. Dah, kalau sudah berarti kita langsung testing URL API-nya. Oke. Di sini kita masih pakai yang Postman. Kemudian karena nanti kontak itu ada beberapa router nanti, jadi saya bikin folder baru, folder untuk kontak. Oke, saya bikin folder di sini, di folder ini. Add folder, saya kasih namanya kontak. Ya, ada pertanyaan? Nggak ada, Pak. Kepencet. Oh, ya udah nggak apa-apa. Itu kayaknya hampir habis ya. Oke, nggak apa-apa. 10 menit lagi, saya coba panggil ini dulu. Sukses apa enggak, itu aja dulu. Oke. Berarti di kontak, berarti saya bikin request baru, saya bikin aja nggak apa-apa. Add request, saya kasih namanya get kontak pakai S, karena kita mau nampilin semua data kontak. Oke, kemudian kalau nggak salah, API, contohnya ini. Ambil yang sudah ada aja, atau di sini. Oke, kita ambil ini. Dia sama seperti ini URL-nya. Nah, bedanya URL endpoint URL untuk get kontak itu kan kita tadi kasih namanya itu kontak ini kan, pakai S. Udah copy aja kontak. Masukin ke sini, paste. Enter atau send. Nah, kan berhasil tuh. Kurang lebih seperti itu. Baru kita bisa nge-get datanya. Saya biasanya seperti itu. Kalau teman-teman udah hafal, langsung get datanya boleh. Cara nge-get atau ngambil datanya dari database, langsung aja teman-teman di sini. Berarti saya tampung di variabel, misalkan data kontak. Kemudian sama dengan, nah ngambilnya harus pakai apa Junior? Wait.
Iya, wait terus. Udah buat nggak ya? Ya, Belum. kita panggil dulu. Modalnya belum dibuat. Ya, Cons, kita panggil dulu modelnya. Oke, model cons. maksudnya. Ya, model karena modelnya sudah diekspor, berarti kita bisa panggil berbentuk objek sama dengan require. Require, nah kita panggil folder modelnya aja. Folder model itu ada di keluar dulu satu folder. Oke, titik 2 slash. Nah, ini model. Udah gini doang. Nah, yang kita panggil itu model apa? Karena kita mau ngeget kontak, ya udah kita panggil yang kontaknya. Udah ada belum kontaknya? Nah, ini kan udah ada nih. Kemarin kita bikin. Nama kontaknya ini, model name. Ambil ini, copy, tutup, nah masukin ke sini. Nah, seperti itu. Kemudian saya mau kasih aliasis atau saya mau rename kontaknya jadi apalah gitu. Saya mau kasih namanya seperti ini. Kontak model misalkan. Penamaannya ini aliasisnya terserah teman-teman. Kalau saya misalkan seperti ini. Kalau kemarin kan saya kasih model kontak kan seperti itu. Tapi kebanyakan pakainya seperti ini. Kontak model seperti itu. Oke. Dah, berarti di sini kita panggil yang ini. Oke. Wait kontak model. Titik apa? Junior kemarin? Find out. Iya, karena kita mau ngambil semua data di database, berarti ini sudah menggunakan ORM. ORM-nya kalau nge-get data semua itu find all. Udah itu doang. Kita coba di sini, berarti di respon, ini kan respon. Respon itu hasilnya di sini nih nanti. Oke. Di responnya ada properti respon, ada properti message. Kita tambahin satu properti lagi, itu data misalkan. Saya kasih, nah datanya itu dari sini. Data kontak. Oke, kita tes. Nah, dia tampil. Oke, kurang lebih seperti itu. Ini baru kita nge-get data kontaknya aja dulu. Belum kita panggil data kontak, tapi usernya ngikut. Belum kan? Nah, itu nanti. Ini standar aja dulu. Oke, sebelum kita pindah room, ada pertanyaan? Juandi? Aman, Pak. Aman? Ada paham? Yang penting paham Caranya aja dulu. sama kayak kemarin. Ya, sama. Oke, Junior? Paham, Pak? Aman. Oke. Kalau Aman, gitu aman. kita ganti room ya. Saya izin keluar. Ya. Oke, sebentar kita tunggu Juandi dulu ya, Junior.
Oke, Pak. Junior kalau lagi kosong biasanya kegiatannya apa aja? Kalau boleh tahu. Kalau kosong ngoding sih. Ngoding, wes mantap. Iya, Pak. Soalnya banyak yang perlu di itu. Masih Mm-mm. banyak. Apalagi soal yang saya kemarin kan, Pak, banyak yang saya belum tahu untuk melanjutkan itu proyeknya, Mm-mm. magangnya itu. Oh, rencananya alurnya kayak gimana? Alurnya sih sampai di bagian admin, Pak. Jadi kita bisa ubah-ubah juga langsung di bagian UI-nya. Ubah apanya? Misalkan mau, Misalnya kan Mm-mm. mau ubah background-nya lah di Hirokan kemarin. Misalnya mau ubah background-nya, kita langsung di bagian Oh, adminnya. Jadi nggak perlu ngoding gitu. iya Jadi iya orang iya. langsung bisa ngubah. Oke, Itu bisa nggak ya? bisa, bisa, Bisa kan? bisa. Berarti ya karena junior kemarin kan pakai React ya, nggak mau Iya, harus bikin back end-nya. Salah satu back iya end-nya itu itu, pasti. mm-mm. Makanya saya harus masih banyak lagi yang perlu belajar. Kalau dari saya ya, saran saya junior apa namanya? Oh, John D lagi bermasalah ininya. Oke, nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa. Kalau dari saya, nah sambil kita nunggu Juandi sebentar. Kalau dari saya ya, eh junior lebih kembangkan ke logik atau logikanya gitu. Nggak usah menghafal, tapi kalau dari saya kembangkan logiknya gitu. Iya sih. Nah, dengan mengasah logik itu kedepannya gampang, serius gampang gitu. Nah berarti nanti gini aja, misalkan Juandi kan ada tuh nama, kalau di lokal kan localhost 3000 ya kan, itu untuk home. Nah kalau sudah di online kan ini domainnya apalah kan gitu ya kan? Nah Hmm, untuk login nggak perlu ditampilin tombol loginnya, nggak usah kalau dari saya. iya, Soalnya kan yang login cuma yang mau ngedit-ngedit datanya kan. iya benar. Nah, ya udah kita bikin routernya, tapi nggak perlu ada tombol loginnya. Routernya Iya. enggak Jadi kasih aja kayak slash slash login seperti misalkan, ya kan? oh gitu. Ya, nah pas kita ketik slash login, dia langsung masuk ke form login, Admin. admin. Nggak ke admin, tapi login dulu. Oh gitu. Ya, jangan langsung ke admin. Ke admin mah, oh ya, siapapun kan bisa ngedit nanti, Iya ya benar kan? benar. Jadi ya login, tetap login, cuman tombol loginnya nggak perlu gitu. Oke. Gitu aja. Oke, oke, Jondi sudah. Suara saya ada jelas, Jondi? Jelas, Pak. Oke, jelas. Oke, berarti udah kita lanjut yang tadi. Kita sudah sampai di sini. Oke. Nah, di sini mungkin saya tambahin sedikit lagi. Di sini saya kasih kondisi if. Saya mau kasih kondisi kalau ini nilainya false atau tidak ada atau kosong mungkin. Saya kasih di sini. Kalau apa? Kemarin apa? Junior? Ada ingat? Jika apa Iya. jika tanda seru Heeh. tanda seru. Tanda seru. Data kontak. Ya, data kontak. Artinya data kontak ini nilainya false atau tidak ada. Atau Iya benar. Atau apa? data kontak Heeh. panjangnya .length Ya. sama dengan 3 kali 0. Ya. 0. Oke, ini maksudnya kalau length, kenapa dia length? Karena Junior ada tahu? Ngambil panjangnya. Nah, karena length ini bakal bisa dipakai kalau ini udah pasti array. Ini pasti array, makanya saya berani bilang ini ada length-nya gitu. Oke? Nah, jadi kalau ini false atau ini datanya
tidak ada length itu data arraynya kosong gitu loh. Ini kosong. Saya kasih respon di sini, saya copy aja, responnya fail. Oke, berarti setiap yang error atau yang fail atau gagal, jangan lupa teman-teman kasih atau rubah statusnya. Kalau teman-teman tidak rubah statusnya, default statusnya, status itu, saya ulang lagi, ini, oke, kelihatan ya, statusnya itu 200 atau oke. Kalau misalkan error, teman-teman rubah status yang di sini. Saran saya seperti itu. Oke, saya kasih statusnya itu 401. Fail, ini fail. Saya bikin di sini fail or not found mungkin, or empty itu kosong. Berarti datanya nggak ada. Nah, seperti itu. Nah, ini kan baru nge-get data kontaknya. Belum kita nge-get data kontak, tapi usernya ngikut. Oke. Kalau gitu kita coba di bawahnya buat function nge-get data kontak, tapi data usernya ngikut. Oke, berarti saya kasih keterangannya di sini get contact with user, misalkan seperti ini. Misalkan get kontaknya pakai S mungkin. Oke, ini hanya komen. And komen itu saya ingatkan nggak bakal dieksekusi oleh coding. Saya kasih nama functionnya seperti ini, export get contact, mungkin pakai S, with user, misalkan seperti itu. Sama dengan ini untuk parameter, kemudian arrow function, kemudian eksekusi. Nah, jangan lupa ditambahin asing karena kita mau ngolah data berupa promise asing. Kemudian parameternya jangan lupa minimal ada 2, request sama respond. Saya singkat rec sama res. Kemudian jangan lupa pakai try catch untuk handle async await ini. Kemudian untuk error catch-nya saya samain aja. Saya copy di sini. Oke, copy. Dah. Untuk suksesnya mungkin sama aja, berarti saya copy ini yang sukses ya. Saya copy ke sini. Nah, bedanya datanya belum ada, berarti kita komen aja dulu. Berarti untuk message-nya di sini saya tambahin get contact with user sukses. Ini kan untuk yang sukses. Udah, itu doang dulu. Itu aja dulu. Kemudian baru kita bikin routernya. Oke. Nah, ini kan bagian dari grup router untuk kontak. Oke, berarti sudah benar. Tinggal kita panggil functionnya. Functionnya tadi kita kasih nama get contact with user. Nah, teman-teman bisa pakai di sini itu koma. Oke, kita panggil functionnya di sini koma. Kontrol spasi aja. Kemudian, nah langsung ke detect, enter aja ini. Kemudian, yang ini kita bikin router untuk get contact with user. Oke, saya copy aja yang di bawah. Cara kopinya kalau teman-teman lupa, saya ingatkan lagi. Pastikan kursornya di mana saja, pokoknya di baris ini. Di sini boleh, terserah. Di sini boleh. Tekan Shift Alt panah ke bawah. Gitu. Oke. Untuk HTTP request methodnya masih get. Nah, endpoint-nya atau URL-nya, URL API-nya mungkin saya ganti. Oke. Mungkin saya gantinya gini. Strip aja. Jangan di spasi ya, teman-teman, atau kasih huruf besar, jangan. Strip aja. Strip contact with strip user. Misalkan seperti itu. Oke. Nah, ini yang kita ganti dengan ini. Oke. Get contact with user. Ini dia yang nomor 2 ini. Dah. Ini kan sudah kita bikin URL atau endpoint untuk API kontak dengan user. Kemudian kita bikin request-nya di sini pakai Postman. Karena hampir sama dengan yang ini, ya udah ini saya duplikat aja, saya copy. Klik kanan di sini, duplicate. Kemudian rename yang hasil duplikat tadi. Saya kasih namanya mungkin with user. Nah, seperti itu. Oke. Nah, buka dulu. Jangan sampai salah.
Berarti di sininya yang beda. Oke, bedanya kalau nggak salah tadi strip kontak with strip user. Enter. Nah, kan sudah tuh. Baru kita nge-get datanya. Nah, hampir sama dengan yang di atas, kontak controller yang di atas. Dah, teman-teman kalau belum hafal, saran saya ketik aja dulu. Kalau sudah hafal, baru boleh copy paste. Oke, karena di sini saya mau ajarkan teman-teman biar cepat hafal, berarti saya ketik aja cons, saya tampung di sebuah variabel data kontak. Oke. Kontak pakai S mungkin with user. Sama dengan jangan lupa pakai await karena kita mau get datanya ke database. Oke. Await. Await apa? Nah, kita panggil modelnya dulu. Modelnya kan kita mau get data profil kontak tapi usernya ngikut. Berarti await kontak. Kita kasih namanya tadi kan kontak model. Oke, berarti kontak model. Nah, udah ke get titik apa junior. Find all. Oke, find all seperti ini. Sudah, kita coba panggil dulu. Berarti data kontak with user. Dah kayak gini aja dulu. Kita kirim tes. Oke, nah hasilnya sama yang seperti yang tadi di sini. Tapi kita kan maunya usernya ngikut. Oke, saya coba tanya ke junior kemarin kan udah. Kira-kira gimana caranya, junior? Mau apa Pak pertanyaannya? Kita mau tampilin usernya. Maksudnya di data kontak, usernya ngikut. Oh, mau nampilin berarti include. Oke, saya kasih clue segini. Include. Oh, maaf. Ya, include. Terus titik 2 terus mengkerawal. oke. Terus tampilin apa Pak? Maaf. Model ya? Ya. Model titik 2 kontak model. User model karena kita kan mau include modelnya usernya kan. Oh iya benar. Nah, berarti kita harus include atau kita panggil dulu atau import dulu Iya, buat Pak. usernya kan. Nah, user modelnya kan namanya user aja di sini. Untuk nama user model, teman-teman buka di dalam model. Ingat, saya ingatkan lagi. Buka folder model, buka usernya karena kita mau include user model, berarti yang user ini. Nama usernya apa? Modelnya ini, namanya user. Oke, berarti di sini user huruf besar. Saya alias, saya kasih nama lain. Mungkin user model seperti itu. Oke. Berarti di sini mana tadi? Nah, di sini berarti User model. user model. Nah, seperti itu. Kira-kira ada jalan belum? Belum. Belum, kenapa? Harus ke modelnya dulu. Oke, model apa? Untuk itu ya, pemanggilan belong ya. Ya, ini. Berarti kita mau ngeditnya, harusnya ngeditnya di model mana? Modelnya kontak. Ya, benar. Mantap. Iya, benar. Iya, nggak apa-apa. Berarti di sini, ini kan ada contohnya nih. Caranya di sini apa, junior? Kontak. Nah, karena kita dapat kontak itu, ini kan model kontak. Ya udah kita panggil nama kontak yang di sini. Namanya huruf besar di sini. Ya di sini boleh, di sini boleh. Teman-teman copy dari sini boleh atau ketik boleh. C-nya huruf besar, kontak. Terus titik apa lagi? Dot belongs to pakai S ya? Iya. Terus buka kurung saya. Kurung kurang itu kurang besar. Biasa. Terus model ini, oke, seolah-olah model ini itu kita nge-get dari folder model gitu loh. Ya, kalau dari saya. Oke, models. Nah, pakai S, ingat ya. Terus titik
kita panggil model usernya. ya, nama model usernya ya, nama model user kan usernya U-nya huruf besar kan, user. Udah gitu doang. Kita coba tes. Tuh, saya copy. Kalau pengen biar bisa jelas, saya copy, saya masukin ke sini. Saya hapus. Nah, kurang lebih seperti ini. Untuk yang nomor handphone ini, oke, untuk yang nomor handphone ini, itu dimiliki oleh junior, user ini, junior ini. Oke, untuk yang nomor handphone ini, dimiliki oleh user Wildan. Oke, untuk yang nomor handphone ini, dimiliki oleh Wildan juga. Oke, untuk yang nomor handphone ini, dimiliki oleh Juandi. Untuk yang nomor handphone ini, oke, dimiliki oleh user Juandi juga. Gitu. Ada paham? Ada paham, teman-teman? Paham, Pak? Juandi? Aman. Aman? Oke. Yang Ya. penting saya paham. Kalau Juandi mungkin agak bingung mungkin, atau insya Allah kalau paham mantap. Pahami aja dulu, oh maksudnya seperti itu aja dulu. Nanti pas codingnya, pas berhasil, Juandi bakal paham gitu. Iya, Pak. Oke, berarti untuk one to many sudah. Mungkin yang terakhir kita masuk ke ini, yang terakhir untuk ini ya, relasi ya, relasi database. Oke. Terakhir kita masuk ke many to many. Nah, many to many sebagai contoh di sini saya ambil data user juga, mumpung kita data usernya ada. Nah, saya ambil untuk relasinya ke skill. Karena kenapa skill saya ambil? Contohnya skill karena satu user itu kan boleh memiliki beberapa skill. Begitupun sebaliknya, satu skill boleh juga dimiliki beberapa user, ya kan? Makanya saya ambil skill. Kalau teman-teman dapat contoh yang lain mungkin boleh. Salah satunya tadi saya bilang penulis sama buku. Satu penulis kan boleh menulis lebih dari satu buku, ya kan? Nah, satu buku boleh nggak ditulis beberapa penulis? Boleh kan? Nah, makanya itu masuk ke kategori many to many, gitu. Oke? Nah, sebelum saya lanjut, untuk ini ada pertanyaan teman-teman? Ada Kalau itu pertanyaan? paham, Pak. Paham? Mantap. Tadi junior ya, Juandi? Iya, Paham? Juandi. Tadi itu Juandi, junior? Paham, Pak? Paham. Oke, mantap. Yang penting paham dulu ininya, desainnya ini. Baru kita implementasiin ke codingan. Nah, ke codingan kita kan kebetulan sudah ada 3 nih. Junior, tadi yang awal siapa ya? Junior, Wildan, Juandi. Junior, Wildan. Oke, dah. Oke. Kita buat di sini untuk junior itu mungkin punya skill, oke, JavaScript, PHP mungkin. Kemudian untuk Wildan, misalkan ini contoh ya. Wildan saya buat di sini satu lagi deh, biar ini. Misalkan untuk Wildan dia punya skill JavaScript, dia punya skill Java. Kelihatan ya teman-teman? Ada kelihatan? Ada ya? Kelihatan. Kemudian Juandi saya bikin punya ketiganya misalkan. Oke. Biar kelihatan seperti ini. Bisa di zoom kah? Nah, seperti ini. Nah, untuk Wildan dia punya JavaScript dan dia punya skill Java. Oke. Juandi dia punya JavaScript, punya skill JavaScript, punya skill PHP, juga punya skill Java, misalkan seperti itu. Berarti dari desain ini saya tampung di tabel skill 1, tabel user kan kita udah ada. Dari sana, nah kita butuh yang namanya tabel penghubung. Kalau di
bahasa ininya, bahasa pemrogramannya itu disebut dengan tabel pivot atau pivot table atau tabel penghubung. Oke, berarti kita kan ada dua tabel nih. Berarti untuk menghubungkan ini many to many, kita harus ada pivot table atau tabel penghubung. Nah, untuk penamaan tabel penghubung, karena kita pakai Sequelize ya untuk ORM-nya, untuk ngolah database-nya, kan pakai Sequelize tuh. Penamaan tabel pivot itu gabungan dari dua tabel ini, karena kan kita menggabungkan dua tabel ini. Harus terdiri dari dua nama tabel ini. Tabel user tadi kita kasih nama apa? Kan user, ya kan? Untuk skill, nah skill kan belum nanti. Berarti kita bikin tabelnya namanya misalkan tabel skill aja. Nah, tabel pivotnya harus terdiri dari dua nama tabel yang tadi. Boleh user skill atau kebalikannya, boleh skill user. Terserah teman-teman maunya kasih namanya apa. Oke, ada paham? Itu dulu. Paham, Pak. Paham, oke. Ini Itu digabung antara user sama skillnya dalam satu pivot gitu, Pak. Ya, nah cuma di tabel pivot ini yang kita ambil primary key dari masing-masing tabel induknya, ya kan? Tapi di sini bakal jadi field foreign key. Bener nggak? Ini jadi foreign key FK. Ini bakal jadi foreign key. Nah, seperti itu. Foreign key dari misalkan skill ID, itu kan dapatnya dari ID di tabel skill. User ID itu dapat dari ID tabel user, gitu. Nah, di tabel pivot ini hanya menampung primary key dari masing-masing tabel induk, tapi di sini jadi foreign key. Oke? Ada paham? Itu dulu, pahami itu dulu. Udah? Aman, Pak. Aman. Oke, baru kita eksekusi. Tabel user kan kita udah ada. Oke, yang belum ada kan tabel skill sama tabel pivotnya. Oke, berarti kita bikin tabel skillnya dulu, baru tabel user skillnya. Boleh kebalikannya, tapi saran saya bikin tabel induknya dulu. Induknya kan ini nih, gitu. Oke, karena kita pakai Sequelize, ya udah kita pakai Sequelize untuk desain tabelnya. Oke, ini untuk runningnya, terminal untuk desainnya mungkin saya pakai terminal kedua ini, pakai Git base teman-teman. Cara nambahnya saya rasa teman-teman udah bisa tambahin di sini. Oke. Untuk desainnya, kalau saya masih ingat, kalau nggak salah ya, sintaknya seperti ini, npx spasi Sequelize strip CLI. Oke, karena kita CLI itu kan singkatan dari command line interface. Command line interface tuh ya ini kita ngetik gitu, ngetiknya di terminal. Setahu saya dia ada dua tuh. Kalau teman-teman ada yang tahu mungkin GUI sama CLI. GUI itu ya graphical user interface. Yang graphical itu kan yang diklik-klik, ya kan? Yang diklik-klik di sini, diklik di sini, itu sudah GUI. Kita pakai CLI. Ya, itu intro sedikit. Kemudian strip name. Kemudian nama tabelnya apa? Oke, kita tadi desainnya skill. Kalau teman-teman mau kasih penamaan tabelnya terdiri dari dua kata, mungkin tabel skill, saya ingatkan lagi seperti ini. Nah, di sini jangan teman-teman pakai, ini kan dua kata ya. Berarti setiap awal kata hurufnya huruf besar. Teman-teman kan biasanya seperti itu. Untuk pembuatan tabel, kalau menggunakan Sequelize itu tidak diperbolehkan. Hanya boleh atau hanya disarankan huruf besarnya di awal kata saja. Yang di sini nggak boleh. Berarti ini S-nya huruf kecil gitu. Kalau nggak, nanti dia nggak bakal bisa direlasi. Nggak tahu juga saya, mungkin bisa, harus disetting dulu mungkin. Saya udah coba nggak bisa. Makanya saya kasih seperti ini, atau saya mau kasih namanya skill aja. Berarti di sini nggak perlu. Oke. Kemudian saya kasih nama tabelnya skill. Kemudian strip attributes. Pakai S, attributes.
Kemudian atribut ini adalah untuk field-nya. Field-nya untuk skill kita hanya butuh 2. Ingat, kalau ini ada ID, ini kan primary key, berarti ID ini nggak perlu kita inisialisasi atau kita buat, dia bakal dibuat sendiri. Yang bakal kita buat itu adalah skill name. Udah itu aja. Field-nya berarti 1, kita buat skill name. Nah, kalau di sini untuk penamaan field baru boleh terdiri dari 2 kata, misalkan teman-teman bikin huruf besarnya di mana aja boleh gitu. Skill name, kemudian tipe datanya varchar. Kalau varchar itu di SQLite itu string. Oke. Nah, karena cuma 1, ya udah 1 itu aja. Karena ID auto. Enter. Harusnya nanti langsung dibuatnya 2. Oke. Kayaknya saya ada yang lupa. Saya clear dulu. Nah, SQLite di sini saya ada yang lupa. Kalau nggak salah model generate. Kalau nggak salah. Saya lupa model generate-nya. Enter. Apa saya enter, nanti bakal ada 2 nanti di model 1, di migration 1. Berarti nanti di sini nambah 1. Di sini nambah juga 1, nama modelnya itu skill. Kita enter. Nah, kelihatan ya teman-teman, dia nambah di sini. Di sini juga. Oke. Kemudian langsung aja untuk tabel pivotnya sama aja di atas, cuman bedanya field-nya aja yang beda dengan nama tabelnya. Nama tabelnya ingat, karena kita mau menghubung 2 tabel, harus nama pivotnya itu berdasarkan 2 tabel ini. Seperti ini nanti hasilnya. Oke. Boleh skill user penamaannya atau boleh user skill. Oke. Saya kasih aja namanya user skill. Seperti itu. Kemudian atributnya ID itu auto, berarti saya mau kasih field user ID sama skill ID. Oke, saya kasih di sini user ID. Kemudian yang kedua itu skill ID. Nah, tipe datanya string karena kita kan ID di tabel user itu kan string atau varchar. Makanya di sini string juga. Di skill ID kita kasihnya string juga tadi. Belum ya, nanti kita setting. Skill ID saya kasih string juga. Oke. User ID string, skill ID string. Enter. Nah, kalau sudah, ini saya tutup dulu. Nah, sebelum teman-teman migrate atau eksekusi ke database, nah di sini kan belum ada nih tabel skill sama tabel pivotnya, kan belum ada tuh di sini. Di sini kan belum ada tuh skill, kan belum ada sama tabel pivotnya user skill. Nah, sebelum itu saya mau desain dulu sedikit seperti biasa yang tabel skillnya di sini. Saya maunya ini untuk ID di tabel skill, saya nggak mau dia auto increment. Auto increment itu kan auto ke input. Dia bakal mulainya dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Saya maunya ini string atau varchar. Oke. Ini kemudian mungkin length-nya, kalau untuk length dalam kurung atau jumlah digitnya maksimal saya mau kasih 50 aja, sama seperti yang kemarin mungkin. Oke, udah itu doang. Kemudian ini saya tutup. Kemudian baru saya desain lagi ke user skill sebelum kita buat tabelnya. Oke, ini mungkin karena ini tabel pivot, ya udah. Ini saya biarkan aja auto increment, kemudian tipe datanya saya biarkan integer. Auto increment itu bakal bisa dipakai atau digunakan kalau tipe datanya integer. Oke. Kemudian user ID tadi kan dapatnya harusnya dari tabel user, ya kan? Nah, di tabel user itu saya kasih nilai length-nya itu 50 kalau nggak salah. Ya udah, saya kasih 50. Skill ID juga 50 karena tadi saya kasih 50. Oke, nah biar ini bisa langsung berelasi ke tabel user, ini juga biar bisa langsung berelasi ke tabel skill.
Oke, berelasinya itu seperti ini. Nah, biar dia bisa langsung berelasi seperti ini, jadi saya desain aja langsung, kita desain aja langsung di sini. Caranya, pertama, reference dulu boleh, reference, kemudian bentukannya seperti ini. Reference-nya ke tabel mana? Gitu. Jadi kita panggil model. Kemudian nama tabelnya, ini karena kita mau beralih ke tabel user, berarti harus nama tabel. Ingat, nama tabel sama nama model beda sedikit ya. Kalau model itu kan pakai, misalkan nama model user ini kan user seperti ini, ya kan? Kalau nama tabel user itu pakai S. Teman-teman bisa lihat di sini, tabel user nih, kelihatan ya, ada S-nya. Itu emang auto dibuat oleh Sequalize, ada S-nya, ini juga gitu. Udah ikutin aja pakai S. Boleh ini huruf kecil, boleh U-nya huruf kecil, boleh U-nya huruf besar, boleh. Itu sama aja kedetek nanti. Saya nggak tahu juga kenapa bisa. Gitu. Reference-nya ini, kemudian ID-nya apa? Gitu. Kalau kemarin nggak salah itu ya. Saya coba cek dulu di profil. Nah, iya benar. Nah, dia di sini kan foreign key-nya kan ID nih. Saya sembunyikan dulu ini. Di tabel user skill, foreign key-nya untuk user kan user ID. Nah, itu bakal berelasi ke tabel model ke field mana gitu. Jadi kita kasih key atau primary key-nya yang mana gitu loh di tabel usernya. ID gitu. Kemudian jangan lupa teman-teman tambahin di sini ada 3 lagi on delete 1. On delete-nya cascade. Oke. Kemudian saya copy on update. Nah, ini. Nah, ini untuk relasi, untuk membuat relasinya seperti ini nanti. Oke, mungkin yang terakhir saya tambahin satu lagi properti. Allow null. Allow null-nya saya kasih false. Maksudnya, kalau teman-teman mau input data user skill, itu nggak boleh kosong user ID-nya. Harus ada di input datanya. Ya, input datanya kita pilih berdasarkan ID yang sudah ada di tabel user. Oke. Untuk yang skill ID itu sama. Berarti ini saya copy. Oke, ini saya copy. Paste ke sini. Berarti ini reference-nya ke model skill. Pasti nanti skill ini ada S-nya. Pasti. Kalau teman-teman mau pastiin, teman-teman bisa lihat di sini, di migration-nya, di folder migration yang create skill-nya. Ini, create table, pasti pakai S ini dia. Kalau teman-teman ragu, copy aja dari sini boleh. Kalau saya kayaknya udah hafal skills. Oke. Ctrl S. Nah, jangan lupa ditambahin juga. Nah, ini biarin karena tetap di skill, tabel skill, primary key-nya kan ID juga, ya kan. Kemudian, tambah yang terakhir, allow null-nya sama false juga, biar harus tetap diisi. Oke, nah kalau sudah teman-teman desain, ini saya tutup aja, boleh ditutup. Baru teman-teman migrate atau eksekusi biar menjadi tabel di sini. Oke, biar jadi tabel di sini. Oke, kita eksekusi. Clear. Kemarin kalau nggak salah, ada yang ingat? Ada yang ingat, Junior? NPX, Sequelize DB, Sequelize, CLI, DB, migrate. DB. Titik Oke. dua. Iya, mantap. Nah, kurang lebih seperti itu. Saya enter. Nah, kalau notifnya atau infonya seperti ini, harusnya berhasil. Kita cek. Ini coba saya reload. Nah, kan baru kita bikin tuh. Nah, di sini ada kelihatan tuh. Oke, ada kelihatan di sini skills. Ini user skills. Oke. Nah,
Di desainnya kan belum kelihatan tuh, adanya di sini nih. Karena dia baru dibuat makanya dia tersembunyi. Aktifin di sini dulu. Show dan atau hidden. Klik aktifkan. Nah, sekarang udah tampil. Coba kita geser sedikit. Ini untuk oke, ini user mungkin. User. Oke, ini saya geser ke sini biar kelihatan. Ini saya geser sedikit lagi. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, karena ini tabel pivotnya, ini tabel pivot ya. Jadi kalau teman-teman biar agak jelas, ini mungkin di bawah, ini di atasnya. Kalau teman-teman biar agak rapi misalkan. Nah, seperti itu hasilnya. Jadi ini tabel user, ini pivotnya, ini tabel skill. Ini jangan lupa di save biar ini nggak berantakan pas kita kunjungi ini lagi. Kita lihat benar nggak relasinya seperti ini. Nah, ya kan? Harusnya kan seperti ini. Sama aja. Oke? Sampai di sini ada pertanyaan? Masih aman? Aman, Pak. Aman. Jondi? Agak mulai complicated sih. Oke, nggak apa-apa. Kalau Juandi saya yakin, Juandi gampang pahamnya nanti. Mungkin karena belum dipraktekkan aja. Kalau Juandi sudah dipraktekkan, saya yakin pasti gampang itu. Iya, Pak. Oke, nah kurang lebih seperti itu. Kemudian baru kita bisa bikin datanya berrelasi. Oke, berarti kita bikin dulu atau kita input dulu data untuk skill. Oke, karena ini induknya. Oke, ini kan pivotnya atau penghubungnya nanti. Oke, kita dari contoh di sini, kita butuh berapa skill? 3 skill. Oke, 3 skill. Untuk ID-nya mungkin karena ini manual, saya input ID-nya. S101, S ini saya anggap inisialisasi dari skill. Oke, 001, S1002, dan S1003. JavaScript, PHP, sama Java. Java sama JavaScript itu beda ya, teman-teman. Jangan bilang nanti ini dengan JavaScript itu sama. Enggak, itu beda. Oke, kita input dulu datanya untuk skill. Oke, kita input manual aja dulu di sini. Untuk skill, ini mungkin ke sini. Kita di skill dulu. Oke, belum kelihatan. Nah, kita input data skillnya dulu. Untuk skill S1001, tadi nama skillnya JavaScript. Oke, kemudian ID S1002 itu PHP misalkan. Kemudian yang ketiga kita tambah satu data lagi untuk inputan satu data lagi seperti ini. Teman-teman bisa klik di sini atau diketik boleh berapa mau inputannya. Oke, kemudian ID untuk S1003 skill name-nya tadi Java. Oke, sudah. Silakan klik kirim di sini boleh, di sini boleh. Nah, ini kan baru input skill-nya. Kita lihat. Nah, baru kita bisa input untuk di tabel pivotnya. Gitu. Kita input di tabel pivotnya. Di sini aja mungkin. Di tab yang di sini. Saya buka user skill-nya. Saya tambahkan. Nah, karena di sini ID-nya auto increment, ya udah teman-teman nggak harus diinput. Nah, yang kita input di sini, kita mulai dari desain kita tadi junior. Junior itu kan 1001. Junior punya skill 2, ya kan? Berarti 1001 yang user 1001 itu ada 2 skill, yaitu Java sama PHP. Berarti kita input 2 data. Kita input 2 data mulai dari 101 untuk junior itu skillnya
1001 juga ini. Kemudian skill yang kedua 1002 atau PHP. Berarti di sini untuk junior skillnya 1002. Oke, itu untuk junior. Kita input untuk Wildan. Wildan itu ada 2 juga. Dia skillnya 1001 sama 1003. Berarti ada 2 juga. Berarti saya tambahin 2 lagi. Jadi 4 mungkin. Langsung aja 4. Oke. Berarti ini untuk Wildan 1002. Skillnya 1001 sama 1003. Oke. Wildan itu ini. Terus skillnya 1003. Oke. Kemudian yang terakhir Juandi. Juandi dia punya 3 skill atau semuanya. Berarti saya tambahin 3 lagi, 3 inputan lagi. Nah, ini kan baru 4. 4 tambah 3 berarti 7. Jadi saya ketik aja 7, enter. Nah, untuk Juandi itu ID-nya 1003. Nah, kenapa harus kita tahu dulu ID yang di sini? Nah, kita harus tahu dulu, memang seperti itu. Kita harus tahu dulu ID usernya. Nanti saya ulang lagi, inputnya, ini kan hanya contoh, inputnya nanti kita nggak seperti ini. Kita pakai UI-nya nanti. Oke, nanti kelihatan kita pilih junior, langsung ID-nya yang mana, atau skill-nya yang mana. Jadi nggak ID-nya yang kelihatan, tapi namanya, gitu. Oke, user ID untuk Juandi, kalau nggak salah ini, skill yang dia punya, yang pertama ini, kemudian Juandi lagi, skill yang kedua dia punya, kemudian Juandi lagi, ini, dia punya skill yang ketiga, jadi dia punya 3 skill. Oke, kita kirim. Berarti ada 7 data. Oke, nah kurang lebih seperti ini. Oke, untuk hasilnya baru kita ngoding. Nah, ngodingnya seperti ini. Dari data, teman-teman maunya nampilnya gimana? Misalkan kalau dari saya ya, biasanya saya mau nampilin data user, tapi skillnya ngikut gitu. Berarti kita harus ngoding di user controller, ya kan? Nah, karena user controller sudah ada, berarti kita langsung aja di sini user controller. Oke. Ini saya tutup lagi sidebar-nya. Nah, langsung aja di sini saya bikin sebuah function get user pakai s with skill misalkan. Saya copy and oke. Kemudian silakan import seperti biasa, ekspor dulu. Oke, saya coba tanya Juandi kira-kira udah paham yang ini? Oke, saya tanya aja, ini maunya penamaannya apa? Penamaan functionnya, Juandi. Ya, Pak. Kira-kira ini udah paham belum? Atau saya coba tanya maunya penamaannya apa? Penamaan functionnya. Kita mau nge-get data user tapi skillnya ngikut. Skill with user. Skill, kebalik. Kita mau nge-get user tapi skillnya ngikut. Berarti user with skill ya? Iya. Nah, saya tambahin get di sini misalkan karena kita mau nge-get kan, mau ngambil kan. Get user pakai S mungkin karena kita mau nampilin semua usernya with skill. Oke. Kemudian sama dengan apa lagi kalau Juandi ada ingat? Sama dengan ini contohnya ini. Oh, apa ya? Assignment. Asing. Oke. Ini asinkronus sebenarnya. Oke. Nah, terus saya biasanya seperti ini, bikin ini dulu. Oke, di dalamnya parameternya ini apa? Request. Ya. Response. Ya. Rec sama res. Oke, saya singkat aja. Dan namanya nanti teman-teman terserah, asal jangan kebalik gitu. Harus urutannya seperti ini. Oke. Kemudian jangan lupa ditambahin try catch.
Ya, nah kemudian jangan lupa teman-teman, kalau saya biasanya masukin dulu error catch-nya. Oke, berarti saya ambil di sini. Nih, oke, gitu aja. Kemudian saya buat suksesnya dulu. Berarti suksesnya saya copy ini aja. Oke. Nah, untuk datanya mungkin saya komen dulu, kan datanya belum ada nih. Ini berarti get users with apa? Juandi. With skill. Iya, benar. With skill, sukses. Misalkan seperti itu. Udah, langsung kita bikin routernya. Untuk router, ini kontak nanti. Kontak berarti sudah enggak. Ini routernya. Untuk router group, usernya udah. Oke. Nah, tinggal kita panggil metodenya. Tadi metodenya apa? Juandi, ada ingat? Get user. Ya, get user with skill. Ya, benar. Mantap. Nah, kemudian baru kita bikin routernya di bawah. Ini saya copy aja. Ini tetap get. Kemudian endpoint-nya saya ganti. Berarti endpoint-nya ini bagusnya apa? Juandi? User with skill. Oke, mantap. Kemudian di sini apa? Ini callback. Get user with skill. Iya, mantap. Nah, itu yang saya di bilang. cons. Iya, benar. Get user with skill. Nah, gitu. Nah, makanya saya bilang Juandi bingungnya karena belum praktek aja. Oke, mantap. Saya sengaja pancing teman-teman itu seolah-olah ngikut ngoding dengan saya biar teman-teman hafal juga gitu. Oke, dah. Karena endpoint-nya sudah, berarti kita langsung testing API-nya. Oke, testing API-nya kita untuk user. Kita kan mau nge-get data user tapi profilnya ngikut. Nah, kita harus tampung di folder user. Nah, usernya udah ada. Berarti karena hampir sama seperti ini request-nya, ya udah ini saya duplicate aja. Duplicate. Oke. Ini saya bikin tarik ke bawah aja biar kita tahu ini many to many. Ini saya rename berarti get user with skill. Oke, berarti di sini. Nah, di sini apa tadi? Ada ingat? Juandi? API-nya ya? Ya. User with skill kan? Oke, mantap. User tadi pakai S enggak? Oke, pakai S. Users strip with skill. Ya, mantap. Nah, kan sukses tuh. Saya biasanya seperti ini biar enggak error dulu gitu. Dah, baru kita get datanya. Nah, untuk get datanya di sini, oke, berarti saya tampung di variabel cons. Bagusnya apa? Saya biasanya pakai data seperti ini. Data apa? Juandi. Pak, itu bagusnya. Kok responnya file Pak tadi? Mana file ya? Respon. Iya. Oh, sorry, saya penamaannya di sini nih. Sorry. Oh, Kan kelihatannya di sini sukses nih, get user with skill sukses. Saya bacanya itu doang. Iya. Mantap. Nah, kalau saya agak khilaf seperti itu, teman-teman kasih tahu aja. Ini sukses. Mantap. Nah, oke. Nah di sini saya tampung sebuah variabel untuk nge-get data user with skill. Oke. Get data users with, misalkan saya kasih nama seperti ini, skill. Sama dengan apa? Ada ingat? Coba Juandi. Ini contohnya di sini. Await ya. Oke. Oh, yang ini. Ya, benar. Berarti await. Apa? Model user kan. Oke, mantap. Ya, user kita kasih nama tadi untuk model usernya itu. Kalau teman-teman lupa, lihat aja ke atas. Model ya, mantap. Ya, seperti itu. User model. Udah ketemu?
Oh, kita kasihnya model Model user user. kah? Oh, Iya, oke, model sorry. Yaudah, kita ikutin aja yang di atas, biar kita nggak banyak berubah. Tapi saran saya nanti teman-teman kasih namanya user model ya, user model seperti ini. Maksudnya gini, untuk penamaan modelnya itu di belakang. Kayak controller kan user controller. Kalau model kan user model. Nah, kurang lebih seperti itu. Usahakan untuk penamaannya itu tuh di belakang. Namai dulu nama yang kita butuhkan gitu. Tapi karena awalnya kita sudah bikin model user, ya udah kita ambil aja model user. Nanti kita kalau rubah di atas bakal banyak dirubah di sini. Oke, user model. Terus apa lagi? Ada ingat Juandi? Kita mau nampilin semua. final. Iya, mantap. Find all. Dah, gini aja dulu. Kemudian propertinya saya aktifin lagi. Berarti ini diganti dengan apa Juandi? Data user with skill. Iya, data user with skill. Nah, seperti itu. Oke. Saya coba di sini tes. Dapat nggak datanya? Nah, dapat kan? Nah, untuk itu saya mau ikut skillnya. Gimana caranya? Tadi saya kasih clue. Kalau Juandi mungkin masih agak ragu. Atau mau coba kira-kira apa, Juandi? Ini contohnya di sini. Lupa. Ini. Oh, ini. Ya, ini. Yang mana, Pak? Oh, include. Ya, include. Include tuh kayak artinya memasukkan nggak, Pak? Ya, memasukkan atau memanggil gitu loh. Memanggil. Ya, include itu sama kayak sekalian masuk lah gitu kalau bahasanya. Kalau di PHP kan ada include juga tuh, kalau nggak salah. Nah, apalagi? Include titik 2. Betul. Terus apa ya, lupa. Ini kita include, saya kasih clue, include-nya skill. Iya, model. Oke, model. Model 2. profilnya ikut. Oke, model profil itu harusnya kita import dulu kan, model skillnya kan belum kita panggil, ya kan? Berarti Iya. caranya? Skill. Oke, skill karena ini harus nama model. Ya, titik 2 ini alias ya. Boleh dikasih alias, boleh enggak? Oke. Harusnya skill model ya, Pak, penamanya. Boleh. Ya, harusnya gitu. Kita kasih skill model aja, boleh. Nah, mantap. Biar monoton model skill aja, Pak. Oh iya, boleh. Kita ngikutin yang sudah ada aja. Nah, mantap. Kalau saran saya, seperti Juandi, konsisten penamanya dari awal apa, berikutnya harus seperti itu. Jangan nanti dibolak-balik. Biar kita gampang untuk maintenance-nya nanti. Oke? Mantap, Juandi. Model skill. Kita kasih namanya di model skill. Oke? Kemudian kita balik ke bawah. Kayaknya kita hampir habis. Mungkin kita tambah di room lain. Kita bikin nanti. Berarti ini dipanggil apa, Juandi? Model skill. Iya, mantap. Model skill. Nah, ini harusnya belum jalan karena kita harus modif dulu di model usernya. Ada kira-kira bisa nggak, Juandi? Saya kasih clue. Berarti kita modif di user skill di sini. Berarti di sininya kita tambahin di sini. Saya kasih clue di sini ada itu. Kalau kita mau nge-get data user, skill yang ikut di model user atau di user model kita tambahin di associate-nya ini. Oke? Ayo, gimana? Berarti di sini. Gimana ya? Coba user. aja ini. Ya. User ini dapatnya dari nama model ini. Nama modelnya ini. Terus saya kasih clue titik. Has money. Ini dia. Belong to money. Ya, kenapa belong to many? Karena dia many to many.
biar dia Oh, bisa kalau many to many itu pakai belong ya? ya belong tapi belongs to many. Keduanya Oh, seperti itu. Dari kalau kita nge-get data skill, user yang ikut, berarti skill belongs to many user. Kalau kita mau get data user, skill yang ikut, berarti user titik belongs to many skill. skill, Seperti itu. Oke, berarti belongs to many skill. skill. Nah, seperti ini. Skill berarti kita panggil modelnya dulu yang di sini. Oke. Pakai S modelsnya seolah-olah kita di folder model. Kemudian kita panggil apa? Titik apa? John D. Halo? Suara saya ada kedengaran John D? Atau putus? Oke, kayaknya putus nggak apa-apa. Junior? Ya Pak. Oke, kayaknya John D putus jaringannya. Oke, sedikit lagi. Nih, tambahin apa kira-kira? Skill. Skill. Oke, mantap. Kita tes. Mudah-mudahan. Maaf Pak, tadi ada air jatuh. Oh, oke. Ya udah nggak apa-apa, ya udah nggak apa-apa. Nah, ini berarti kita tambahin di sini ya. Udah bisa fokus, bisa lanjut, John D, sedikit lagi. Iya Pak, Udah bisa fokus, bisa lanjut. boleh. Oke, nah, jadi di sini kan John D tadi sampai sini kan. Nah, berarti Ah, titik skill, ya kan? Nah, udah gitu doang. Kita coba tes di Postman-nya masih di sini. Kita cek. Kita coba lihat di codingan error-nya apa. Teman-teman bisa lihat di ini saya sembunyikan dulu di sini di apa nama terminal yang running-nya. Teman-teman bisa cek di sini itu. Nah, katanya Nah, di sini ada yang salah. Kita harus tambah yang namanya truth. Truth itu di sini. Oke, saya coba di Google. Sequelize. Ini. Di sini saya cari relationship. Nah, kita masuk ke many to many ya. Many to many ini one to one. Ini mana tadi? Ini one to many. Kita masuk ke many to many. Nih, many to many. Berarti kita tambah yang namanya truth. Ini. Kurangnya itu. Makanya tadi dia error. Oke. Kayaknya kita waktunya yang di apa? Kita pindah room dulu gimana, teman-teman? Boleh Pak. Oke, kita pindah ya. Tinggal dikit lagi. Oke, cek suara saya sudah kedengaran teman-teman, udah jelas. Jelas Pak. Nah, screen saya sudah kelihatan. Iya. Oke,
Kalau gitu kita lanjut. Terakhir tadi kita sudah desain di sini, oke. Nah, kita ada yang lupa, kita harus tambahin truth-nya. Truth-nya itu maksudnya ini tabel pivot yang mana gitu loh. Dia nanya. Kita kan belum panggil tabel pivotnya yang mana. Nah, di sini kita pakai yang namanya ini dia. Truth. Kemudian kita panggil nama tabel pivotnya atau kita panggil nama modelnya, model pivotnya, model tabel pivotnya. Ada paham? Tabel pivotnya tadi kita kasih nama apa? Model user, model skill itu ya? Skill Bukan user itu. kalau nggak salah tadi. Oh, yang gabungan antara skill sama usernya, Pak. Iya, benar. Ini dia. Ya kan? Ya User kan? skill. Ya, user skill. Ini pivotnya. Ya kan? Benar nggak? Nah, berarti kita tambahin di sini. Jadi, ini parameter pertama. Itu kita mau belongs to-nya ke skill. Tapi, kita tambahin parameter kedua, itu maksudnya pivotnya yang mana gitu loh. Karena ini many to many. Gitu. Truth. Nah, ini. Dia langsung ke detect. Boleh nama tabelnya, kalau nama tabelnya pakai string. Oke. Berarti kan user skill. Nah, pasti pakai S itu. Skill. Pakai S di ujungnya. Kelihatan nggak, teman-teman ini? Ya kan? Kelihatan, Pak. Nah, bisa juga teman-teman truth-nya modelnya boleh. Model tabel pivotnya. Berarti teman-teman panggil model. Kemudian tabel pivotnya modelnya namanya apa? Gitu. Ini. Namanya itu. U-nya huruf besar, S-nya huruf besar. Tapi nggak perlu pakai S. Bisa. Saya sudah coba, itu bisa. Tapi nggak tahu ke depannya apa bisa apa enggak gitu. Tapi setelah saya coba bisa. Ini copy. Ini paste ke sini. Gitu. Kita coba. Di sini. Oke, bismillah. Nah, seperti itu. Oke. Kemudian biar kita lebih jelas, saya copy ini Ctrl A, Ctrl C. Kemudian saya masukin ke JSON viewer-nya di sini biar jelas. Ini kan tampilannya JSON. Nah, seperti itu. Kita coba baca satu-satu. Untuk yang user junior, ini kan junior nih. Oke. Skill-nya itu ada 1. Oke. Ada 1. Ini pivotnya ya, pivotnya langsung ikut tuh. Nah, nggak usah dihiraukan yang pivot yang ini pivot biarin. Oke. Untuk junior itu skillnya JavaScript, ini skill name-nya JavaScript. Oke. Skill kedua dia itu PHP, bener nggak? Kita coba lihat. Junior JavaScript PHP. Oke, benar? Bener kan? Oke, kemudian untuk user yang kedua, will done. Ini will done. Oke, ada kelihatan ya. Will done. Itu skillnya ada JavaScript, ada Java. Ini. Oke, kita lihat. Will done, dia ada JavaScript sama Java. Bener ya? Oke. Kemudian, apa lagi tadi? Kemudian, Juandi. Nah, ini kan Juandi nih. Oke. Suara saya ada kedengaran nggak, teman-teman? Apa putus? Kedengaran, Pak. Oke, ada. Kirain putus. Oke, mana tadi? Nah, untuk Juandi, skillnya ada JavaScript. Oke. Ada PHP, ini PHP. Ada satu lagi itu Java. Nah, dia punya 3. Ketiganya ada. Kita coba lihat. Nah, itu. Oke, kalau biar jelas ini saya kasih warna mungkin. Font color ini mungkin merah. Bisa nggak? Oke, berarti ini garisnya merah juga. Saya, oke. Ini merah. Nah, seperti itu. Oke. Ini biarin hitam, ini mungkin biru mungkin atau hijau. Untuk Juandi ini biru.
birunya biru ini kali ya. Berarti sudah, berarti Juandi ini sama ini sama ini. Birunya tadi biru ini. Nah, seperti itu. Berarti kurang lebih hasilnya sama seperti ini. Oke? Ada paham, teman-teman? Atau bingung? Kalau saya sih awal-awal emang bingung. Kalau saya dulu emang awal malah nggak paham. Tapi pas saya praktekin, belajar lagi 2-3 kali langsung paham. Gitu. Ada paham? Ada pertanyaan? Kalau konsepnya sih paham, Pak. Cuman masalah di ngodingnya sih nggak terlalu hafal gitu. Nggak apa-apa, yang penting konsepnya dulu. Nanti bakal paham ngodingnya kalau sudah dipraktekin. Oh, dapatnya dari sini. Saya malah kemarin, saya jujur aja, sebelum saya ngajar ini, saya pasti prepare dulu. Saya belajar dulu lagi, 2 hari, 3 hari kemarin saya belajar. Saya coba acak-acak. Jadi saya ketemu ada beberapa yang tidak boleh di sequalize, tapi nggak tahu ya ke depannya gimana. Apakah ada di setting mungkin. Penamaan yang tadi, itu nggak boleh. Misalkan nama tabelnya kan terdiri dari 2 kata, ya kan? Tabel user, kan 2 kata tuh. Itu nggak boleh kita bikin huruf awal katanya itu huruf besar, nggak boleh. Hanya boleh di awal katanya doang. Saya lihat tadi, mana tadi? Seperti ini, misalkan table user seperti ini. Ini kan U-nya besar, T-nya besar, ya kan? Nggak boleh, ternyata hanya boleh di awalnya doang. Harus seperti ini. Gitu. Saya udah coba-coba, saya acak-acak lagi, gitu. Salah satunya seperti itu. Yang kedua, saya dapat juga, saya dulu belajarnya, ini truth-nya itu kan kalau di apa namanya sequalize-nya, ini kan ngambilnya dari tabel usernya, dari nama tabelnya, tabel pivotnya, ya kan? Ini kan dari movie dan aktor, maksudnya satu movie, satu film itu kan boleh diperankan beberapa aktor, ya kan? Begitupun sebaliknya, satu aktor boleh nggak memerankan beberapa film atau movie? Boleh kan? Makanya masuk ke kategori many to many, gitu. Nah, makanya dibikin tabel pivotnya itu aktor movie atau kebalikannya movie aktor. Boleh, tapi ini nama tabel. Tapi pas saya coba, truth-nya itu saya langsung ambil model pivotnya. Model tabel pivotnya. Boleh, ternyata bisa. Gitu. Padahal di dokumentasinya nggak kelihatan saya. Oh, di sini ternyata ada nih. Ini di sini. Cuman nggak dibikin model gitu. Nggak, ini kelihatan. Tapi kenapa pakai S movies ini kan harusnya nama apa ya? Nama tabel, bukan nama model. Ya kan nama model dia nggak ada S-nya. Gitu. Oke? Jadi saya dapat pelajaran juga kemarin. Sebelum saya belajar lagi. Oke, kurang lebih itu untuk relasi database one to many, many to many. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Aman, Pak? Aman, Junior? Saya izin sholat, Pak. Oke, nah nggak gini aja deh. Boleh, kayaknya kita lanjut minggu besok. Berarti minggu besok kita ngoding bareng, oke? Boleh. Oke, berarti jam 3 ingatkan saya ya, minimal hari Jumat atau Sabtu pagi ingatkan saya, Pak, kita masuk hari ini jam 3 ya, Pak, jam 3 sore gitu. Iya, Pak. Oke. Insyaallah. Oke, siap. Junior? Pak mau tanya, untuk ngoding bareng itu kita mulai dari awal kan? Iya, dari awal. Saya ngoding, tapi kita ngodingnya itu bikin portofolio itu ya. Oke. Oke. Kayaknya saya mau ikut dari awal juga. Boleh, mantap. Boleh. Makanya saya bilang kalau kita ngoding apalagi bareng, nanti kan saya kasih ini salah, saya tunjukin juga kan teman-teman. Kebalikannya mungkin saya salah ketik juga tipe, teman-teman mungkin butuh waktu agak lama, itu aja. Makanya saya bilang bisa nggak dari sore sampai malamnya nanti kalau Mas kayaknya udah cukup nih, misalkan kita udah sampai ngoding jam 9 malam. Saya mau istirahat, bilang aja. Oke? Iya, Pak. Oke, baik.
Oke, dah. Kalau ada lagi junior? Udah itu aja tuh. Oke, kalau gitu untuk Juandi saya juga mau istirahat mungkin atau mau sholat dulu. Oke, sekian dulu pertemuan kita hari ini. Salah dan kurangnya dari penyampaian saya mohon maaf, mungkin banyak salah juga. Saya agak belibet ngomongnya. Salah dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam. Oke, saya izin Makasih, Pak. keluar ya. Ya, saya izin keluar ya.